Halo, selamat bergabung di kelas saya. Bersama saya Widodo Saputra. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke pertemuan pertama dalam mata kuliah Bahasa Pemrograman Web 1. Untuk kali ini kita masih tetap membahas sebuah materi yang disebut dengan HTML. Seperti sebelumnya, kita sudah melihat modul untuk teori tadi ya, yaitu pertemuan 1 tentang HTML. Nah, di sini dikatakan kalau kita ingin berkecimpung dalam web programming, maka kita harus bisa atau harus wajib mempelajari yang namanya HTML. Dan HTML itu merupakan bahasa dasar dari sebuah halaman web. Jadi apabila kita ingin membangun sebuah web, hendaknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan HTML dan bagaimana cara membuat file menggunakan HTML. Dan HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language, ya, merupakan bahasa formatting yang digunakan untuk membuat halaman website. Nah, kemudian kegunaannya tadi sudah Anda baca. Kita bisa banyak membuat tabel, list, sampai dengan menampilkan video, dan banyak lagi yang bisa kita buat dalam menggunakan HTML. Kemudian memilih text editor. Text editor yang kita pilih sudah kita sepakati pada kalimat terakhir, itu adalah Sublime. Jadi apa text editor? Itu text editor merupakan tempat di mana kita mengetikkan kode program. Dan browser yang kita pilih adalah Mozilla Firefox yang biasa kita gunakan. Oke, langsung aja kita masuk ke praktikum. Jadi kita akan membuka aplikasi Sublime dulu. Bagi yang belum menginstal, silakan diinstal. Untuk saya, kebetulan saya sudah menginstalnya. Jadi ini dia Sublime. Kita bisa klik double pada icon dan kita buat file new, ya. Nah, tampilan dari Sublime ini merupakan tampilan yang sangat sederhana. Di samping sini ada folder, ya, yang akan kita tampilkan. Kemudian di sini ada isi dari kode programnya. Nah, seperti contoh, saya akan membuat sebuah folder baru di direktori D. Kemudian di sini saya buat dalam folder bahan ajar, kemudian web. Nah, di sini saya buat folder baru, misalnya praktikum HTML, ya. Kemudian sini saya akan ciptakan file baru nanti, ya. Maka di sini saya bisa buat langsung open file, open folder. Kemudian saya pilih langsung ke direktori bahan ajar, web, dan praktikum HTML, select folder. Oke, ini bisa kita close, dan saat ini kita sudah masuk ke halaman kita di dalam praktikum HTML. Nah, dalam HTML ada beberapa fasilitas yang harus kita pahami, yaitu salah satunya adalah tag. Tag itu diawali dengan tanda lebih kecil, ya, dan diakhiri dengan tanda lebih besar. Seperti ini. Jadi untuk membuka HTML yang pertama, kita harus masukkan kode HTML. Kemudian kita tidak lupa untuk menutup HTML. Nah, apabila kita buka, hendaknya kita langsung buat tutupnya, biar kita tidak lupa untuk menutupnya. Kemudian apabila kita sudah membuat file HTML, ini belum lengkap ya, saya akan ajarkan dulu bagaimana cara menyimpannya. Jadi setelah kita ketikkan kode HTML, kita tinggal pilih menu file, kemudian kita bisa pilih menu save. Nah, kita akan pilih lokasi folder yang sesuai kita pilih tadi. Jadi kita bisa pilih di dalam bahan ajar, web, dan praktikum HTML. Saya buat di sini pertemuan 1.html. Perhatikan, .html wajib kita buat, kita ketikkan titik HTML, dan di bawah save as tipenya itu titik, ya, atau all files. Kemudian kita tinggal save. Maka ini akan jadi berubah warna, ya. Warna ini menunjukkan bahwasanya kita sudah menyimpan file ini dalam ekstensi atau .html. Nah, kita lanjut saja untuk programnya. Jadi ketika kita selesai membuat HTML, itu biasa diikuti dengan
head. Jangan lupa kita tutup dengan head. Nah, kita buat slash saja, itu sudah menutup. Nah, Anda perhatikan, ini adalah tag pembuka HTML, dan yang tag slash HTML ini adalah tag penutup. Jadi kalau kita ingin membuka, ya kita harus menutupnya dengan tanda slash. Sama dengan head, saya buka dan ini saya tutup. Tanda slash ini merupakan tanda penutup dari tag head. Kemudian di dalam head kita bisa sisipkan, biasanya kita bisa buat title ya. Kita agak buat ke dalam ya biar rapi. Misalnya kita buat pertemuan 1. Oke. Nah, sebelum saya lupa, untuk menyimpan file tadi, pertemuan 1 yang ada di sini tadi ya, itu tidak boleh menggunakan spasi. Dan kita gunakan huruf kecil semua. Jangan menggunakan spasi untuk menyimpan filenya. Oke, nah kemudian di bawah head itu kita sisipkan namanya body, dan kita buat tutup body. Nah, Anda bisa file save. Nah, apabila di dalam body ini kita isi, ini halaman pertama saya. Nah, kemudian Anda save, maka hasilnya seperti ini. Kita bisa menjalankannya ya. Kita bisa menjalankannya. Yang pertama, kita buka dulu filenya, tempat di mana foldernya ya. Bahan ajar, web, praktikum, HTML. Nah, ini dia. Nah, kita bisa buka menggunakan Mozilla. Kalau di komputer atau di laptop kalian sudah aktif Mozilla di sini, maka kalian tinggal klik double saja. Kalau belum, ya klik kanan. Kemudian kita bisa open with Firefox. Maka akan ada halaman seperti yang Anda lihat. Ini adalah halaman pertama saya, dan ini merupakan halaman web ya. Dari hasil kode seperti ini sudah menjadi sebuah halaman web. Dan title ini sudah tampil di title pada atau di tab atau tabulasi pada Firefox Anda. Oke, jadi apabila kita ingin mengganti, silakan Anda ganti. Misal nama saya Widodo Saputra. Oke, di sini saya ganti menjadi biodata. Dan saya kembali simpan. Maka ketika ini saya refresh ya, jangan lupa disimpan kembali ya. Tanda sudah atau sebelum disimpan, perhatikan di sini ada tanda silang ya untuk close ya atau menutup tabulasi. Apabila tandanya berubah menjadi seperti ini saya beri spasi sebagai contoh, dia menjadi bulat ya, menjadi bulat. Itu artinya file ini belum tersimpan. Maka perlu Anda simpan untuk dijalankan. Kalau belum disimpan, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi pada Firefox. Misalnya ini sudah saya simpan tadi, ini saya simpan. Kemudian di sini saya buka dan saya refresh, berubah ya. Dan ini juga berubah biodata. Misal saya akan berubah, misalnya biodata saya Widodo Saputra .com. Ini belum saya simpan ya, tapi saya langsung refresh kemari. Nah, maka tidak akan ada perubahan. Kapan dia akan berubah? Ketika kita lakukan proses penyimpanan di Sublime ini, save, kemudian di refresh kembali, maka dia akan berubah. Nah, itu dia proses pembuatan sederhana ya untuk HTML dan bagaimana cara menyimpannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke video berikutnya.